Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kali ini, video ini akan membahas tentang pemberdayaan komunitas, aktor, strategi, dan partisipasi dalam pemberdayaan komunitas. Ini merupakan materi sosiologi untuk siswa kelas 12. Nah, Anda sekalian, semoga yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa bersemangat untuk belajar. Baiklah Ananda sekalian, kita mulai dari aktor pemberdayaan komunitas. Ini ada 3 aktor, yang pertama pemerintah atau government, kemudian pihak swasta, dan masyarakat itu sendiri ya. Kita lihat perannya seperti apa. Yang pertama pemerintah ya. Sebagai aktor dalam pemberdayaan, peran pemerintah adalah menetapkan kebijakan, formulasi, implementasi, monitoring, dan juga evaluasi. Dan bentuk outputnya adalah menetapkan peraturan. Ya, fasilitas yang diberikan seperti memberikan dana, kemudian jaminan, alat, teknologi, manajemen, dan edukasi. Ya, contohnya apa? Contohnya pemerintah telah menghasilkan output aturan ya berupa implementasi yang namanya program PNPM Mandiri, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ya. Nah, ini contoh output ya. Nah, dalam melaksanakan PNPM ini masyarakat pemerintah memberikan dana, bantuan dana, memberikan jaminan ya berupa alat-alat untuk berproduksi, berupa pelatihan ya bagaimana memanage, mengatur, dan juga edukasi-edukasi ya bagaimana cara menjalankan usaha-usaha kecil ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari golongan kelas bawah. Nah, ini peran pemerintah. Kemudian kita lihat bagaimana peran dari pihak swasta ya. Jadi tidak hanya pemerintah saja, pihak swasta pun dapat berperan dalam pemberdayaan. Ya, misal di sini ya, apa perannya? Memberikan kontribusi ya pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Misalkan ya, pihak swasta ya, pihak swasta ini bisa melaksanakan pemberdayaan. Misalkan dengan memberikan ya pelatihan kepada masyarakat bagaimana mengelola atau membuat ya pupuk organik misalnya. Ini peran dari pihak swasta. Kemudian bentuk outputnya adalah konsultasi, rekomendasi ya, kebijakan investasi dari pihak swasta ini. Masyarakat bisa berkonsultasi ya bagaimana cara membuat pupuk organik yang baik ya, bagaimana mengelola tanaman yang baik ya. Masyarakat bisa berkonsultasi dengan pihak swasta. Dan pihak swasta juga bisa memberikan bantuan berupa dana, alat, teknologi, bahkan mereka bisa menyediakan tenaga-tenaga terampil dari karyawan yang mereka miliki untuk menjadi fasilitator bagi masyarakat. Dan yang penting adalah masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena dalam pemberdayaan ini partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan ya dalam setiap kegiatan, mulai dari tahap awal sampai akhir pemberdayaan itu. Masyarakat bisa memberikan saran, bisa memberikan kritik, dan mendukung kebijakan yang ada. Ya, contoh tadi ada PNPM Mandiri, ya masyarakat bisa memberikan saran. Mungkin dana yang diberikan kurang ya, kritiknya apa? Misalkan fasilitatornya kurang kompeten ya. Nah, ini salah satu bentuk output dari peran masyarakat. Nah, fasilitas yang diberikan tenaga terdidik ya. Ya misalkan dari anggota masyarakat itu sendiri memiliki SDM yang baik, maka orang-orang itu ya yang berpendidikan itu bisa menjadi fasilitator bagi warga masyarakat yang lainnya ya. Nah, inilah bentuk fasilitasi dari aktor pemberdayaan masyarakat. Oke, sekarang kita lanjut strategi pemberdayaan. Ya, ini pendapat dari Edi Soeharto. Ada 5P strategi pemberdayaan: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Apa maksudnya? Yang pertama, pemungkinan. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal. Ya, sebagai contoh, ya, pada masyarakat marginal ya, berasal dari kelas lapisan bawah, mereka diberikan suasana yang kondusif. Mereka diberikan bimbingan-bimbingan ya, terutama sekali jika ingin memberdayakan kaum perempuan, maka diciptakan dulu suasana atau iklim yang kondusif supaya mereka benar-benar bisa berkembang ya. Oleh karena itulah kemarin juga sudah kita bahas dengan cara melepaskan resistensi hal-hal yang menghalangi dari pemberdayaan itu.
Salah satu contohnya adalah dari pihak suaminya. Maka diciptakan dulu suasana yang kondusif melalui musyawarah, melalui tanya jawab, agar benar-benar tercipta kedekatan ya, atau trust, tumbuhlah trust, kepercayaan dari masyarakat terhadap program pemberdayaan itu. Nah, kemudian penguatan. Nah, ini sama kemarin empowering ya, memperkuat pengetahuan dalam memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, misalkan ibu-ibu kan sudah bisa memasak ya, diperkuat lagi kemampuannya dengan mengolah berbagai macam jenis masakan yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian perlindungan. Ya, tadi sudah juga ada contoh ya, diberikan dana bergulir. Tujuannya apa? Supaya mereka ini dapat dilindungi. Usaha mereka yang baru berkembang ini bisa terlindungi ya, mereka bisa berkembang lagi, maka diberikanlah bantuan dana bergulir. Tujuannya apa? Agar mereka ini mendapatkan perlindungan. Supaya usaha mereka yang kecil ini ya, yang dikenal dengan istilah UMKM ini ya, usaha mikro kecil dan menengah ini ya, bisa berkembang ya, eh, di tengah persaingannya dengan usaha besar. Nah, jadi mereka bisa tetap eksis, oleh karena itu mereka harus diberikan proteksi atau perlindungan, ya salah satunya dengan memberikan dana bergulir dan juga menyalurkan produk-produk yang mereka hasilkan. Nah, ini salah yang dimaksud dengan perlindungan. Kemudian penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Penyokongan ini apa? Dalam bentuk asistensi. Ya, jadi mereka dalam proses pemberdayaan ini ya, ibu-ibu rumah tangga contohnya terus diberikan sokongan, terus didampingi apa yang mereka lakukan, diberikan pendampingan, kendalanya apa ya, masalah yang mereka hadapi apa, terus diberikan dukungan ya, terus disokong usaha mereka supaya mereka benar-benar bisa menjadi mandiri. Yang terpenting juga pemeliharaan, maintenance ya, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ya harus dipelihara kondisinya. Misalkan tadi ibu rumah tangga yang diberdayakan, maka harus dipelihara kondisi ini ya agar tetap seimbang ya antara statusnya sebagai ibu rumah tangga ya yang harus mengurusi urusan domestik, kemudian ditambah lagi dengan proses pemberdayaan yang mereka lakukan sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam dalam kegiatan ekonomi produktif. Dan ini harus tetap dipelihara dengan baik ya. Nah, sekarang kita lanjut partisipasi komunitas dalam pemberdayaan. Apa yang bisa dilakukan oleh komunitas dalam proses pemberdayaan? Maka menurut Erikson di sini mengemukakan ada 3 ya bentuk partisipasi pada idea planning ya, kemudian implementation ya, kemudian utilization. Pada tahap idea planning, masyarakat berpartisipasi dalam memberi usulan, saran, kritik ya pada pertemuan yang diadakan. Misalkan pemerintah tadi melalui PNPM Mandiri akan memberdayakan masyarakat yang berada di lingkungan atau di daerah pesisir pantai. Maka diterima usulannya. Masyarakat memberikan usulan. Oh, kami lihat ini ada potensi di sini ya. Misalkan dalam pengolahan atau budidaya rumput laut. Nah, usulan itu diterima, diberi sampaikan oleh masyarakat. Kemudian mereka memberikan usulan, juga sarannya seperti apa, dan juga kritik dari program yang direncanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan tersebut. Nah, ini pada tahap idea planning. Pada tahap implementasi ya masyarakat harus terlibat ya. Jangan sampai masyarakat tidak dilibatkan karena tujuannya adalah pemberdayaan komunitas ya. Jadi masyarakat menyumbangkan ide, gagasan, tenaga atau uang ya bagi yang berasal dari kelas lapisan atas ya dalam bentuk partisipasi ini. Nah, jadi masyarakat ini bukan hanya sebagai penonton namun mereka adalah aktor yang benar-benar terlibat dalam proses pemberdayaan. Kemudian utilization stage, masyarakat terlibat dalam memanfaatkan proyek atau hasil pemberdayaan yang telah dilakukan. Ya, contoh pemberdayaan melalui budidaya rumput laut, maka masyarakat dapat memanfaatkan itu untuk menambah income atau penghasilan mereka. Nah, inilah partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan menurut Erikson yang dibagi menjadi 3 tahap, idea planning stage, implementation stage, kemudian utilization stage. Baiklah Ananda sekalian, demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang belum mengerti, silakan ketikkan pertanyaan di kolom komentar. Silakan like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.